Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti, anggur, dan hati kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama ibadah pada hari ini. Kita percaya ini adalah bulan yang baik, di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga, biar sama-sama kita mengamini Pentakosta ketiga ini. Mari siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Kita akan perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Sama-sama kita berdoa. Sikaya rarararaba korarararaba sikaya rarararaba yarararaba koyararaba sikala rararaba yarararaba. Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang baik bagi setiap kami Yesus. Sikaya rararaba koyararaba larararaba yararaba sikaya raraba. Kini kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari yang di rumah-rumah, berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sembah Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Angkat suaramu, angkat hati
dapat kasih sayang Tuhan, dapat kesudahan tangan Tuhan, dapat selalu baru setiap pagi. Itu janji Tuhan atas setiap kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Sama-sama katakan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji,
menyertai kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari saya undang yang di ruangan ini untuk kita bangkit berdiri. Engkau yang di rumah-rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Besar nama-Mu, layak dipuji dan disembah. Engkau yang telah lahir bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berada dalam bulan Desember di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan. Kita bersuka cita sebab Yesus sudah lahir bagi setiap kita, bagi setiap jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Tuhan telah lahir di dalam kehidupan kita menjadi juru selamat kita selama-lamanya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Voice of Pentecost. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian,
Pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Siapkan yang di rumah-rumah roti dan anggur perjamuannya. Kita hari ini akan mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sebab Yesus yang begitu baik atas setiap kita. Sikaya rarara balarara sikaya rarara. Mari terus ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat terus kebaikan Tuhan. Terus jemaat yang di rumah-rumah berdoa buat
bagi Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Sebab darah Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Darah Yesus yang tercurah atas setiap kita untuk menebus dosa kita. Mari kita katakan lagu ini bahwa sukacita kita penuh di hadapan Tuhan. Yes Lord. Yes Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah diterima
Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami akan ingat selalu pengorbanan darah-Mu ya Tuhan di kayu salib untuk menembus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau urapi Pak Edi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pernyataan-Mu ya Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita bisa bertemu lagi pada bulan Desember 2020 ini dengan kondisi yang baik, dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Meskipun pandemi COVID-19 masih belum reda. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk hari ini, karena kami rindu pengurapan-Mu sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Biarlah hari ini kami peroleh pertolongan-Mu karena iman kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Masukin bulan Desember ini sudah terasa suasana perayaan Natal. Di gereja kita meskipun tidak ibadah di tempat, tapi dekor Natal juga sudah mulai dipersiapkan. Apa sih sebenarnya makna Natal buat kita sebagai orang-orang percaya? Kadang-kadang kita terbawa kebiasaan dunia. Kebanyakan dalam menyambut Natal, mereka menganggap ini merupakan sebuah pesta, senang-senang, holiday, karena memang berdekatan dengan tahun baru. Kalau kita melihat ke mal-mal, apalagi di luar negeri, seperti di negara tetangga kita, Singapura, Hong Kong, bahkan di Jepang, suasana Natal itu memang meriah sekali. Di jalan-jalan penuh dengan hiasan lampu warna-warni. Di sini banyak juga keluarga-keluarga yang menyambut dengan baju-baju yang baru, pesta, makan-makan, dan lain-lain. Dalam kondisi pandemi ini, apakah kita akan memaksakan untuk kebiasaan-kebiasaan tersebut? Mari, saat ini saya ingin mengajak untuk memahami makna Natal sebenarnya. Kita buka Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 yang mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini membicarakan tentang awal dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana sih caranya? Allah mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunan si ular alias iblis. Dan keturunan iblis hanya bisa meremukkan tumitnya. Ini adalah berita Natal yang pertama, saudara-saudara. Kejatuhan manusia pertama bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ini. Dengan bujuk rayunya, iblis membujuk Hawa untuk melanggar larangan Allah tentang makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Yang akhirnya, setelah Hawa terbujuk, dia berikan buah itu kepada suaminya, Adam. Yang sebenarnya juga mengetahui itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dia mau menerimanya sehingga keduanya jatuh dalam dosa. Nah, setelah hari-hari ini kita juga harus hati-hati loh dengan bujuk rayu kuasa kejahatan yang seolah-olah menguntungkan kita. Tapi kalau itu merupakan pelanggaran firman Tuhan, harus kita lawan. Melalui kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sangat sedih karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia mengambil inisiatif atau keputusan untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman iblis. Karena manusia kalau tidak ditolong, maka kesalahan-kesalahan akan selalu berulang, mereka akan binasa semuanya. Dalam perjanjian lama, Allah sering mengirimkan nabi-nabinya yang diurapi.
Banyak sekali orang-orang yang saleh yang mencintai dan takut akan Allah. Bahkan mereka mengingatkan kepada manusia saat itu untuk ingat dan takut akan Allah. Bahkan mereka mengingatkan tentang janji penyelamatan itu. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Melalui Nabi ini, janji Allah diingatkan kembali dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah pengingat akan janji penyelamatan pada waktu bangsa Israel sedang dalam penderitaan. Pada waktu itu sebagian bangsa Israel sedang mengalami titik terendah dalam jiwa mereka dan penyesalan yang luar biasa tentang dosa-dosa bangsa itu. Mereka diajar hanya percaya kepada Allah. Saat ini, apabila saudara dalam keadaan putus asa karena masalah dalam kehidupan yang tidak habis-habisnya, bahkan tekanan-tekanan dari kuasa kegelapan, ada satu pengharapan dalam hidup saudara saat ini. Apalagi di saat-saat menjelang hari Natal tahun ini, kita diingatkan Juru Selamat itu telah lahir. Seperti bangsa Israel, meskipun mereka tidak mengalami kelahiran anak Allah yang disebut sebagai Immanuel itu, tapi mereka disuruh tetap berharap dan percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yaitu yang kita kenal saat ini sebagai Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saya dan saudara yang hidup dalam zaman sekarang, karena janji penyelamatan itu sudah digenapi sejak nubuat dalam Yesaya 7 itu digenapi. Lukas 1, mulai ayat yang ke-26 di sana mengatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya." Saudara-saudara, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 saat ini digenapi. Yesaya 7 katakan bahwa seorang perempuan, dan ini Tuhan mengatakan kepada Maria, seorang perempuan muda, bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Saudara-saudara, janji Allah digenapi. Inilah kabar sukacita tersebut. Kita patut bersukacita dengan kelahiran Yesus. Tapi kelahirannya merupakan awal dari penggenapan janji Allah yang kita baca dalam kitab Kejadian tadi. Kelahiran Yesus merupakan awal dari penyelamatan yang disiapkan oleh Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, "Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, agar supaya kita boleh mengalami rencana penyelamatan dari Allah, dalam ayat tersebut dikatakan setiap orang yang percaya.
Jadi di sini hanya dibutuhkan percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Tidak peduli siapa saudara, asal percaya kepada Yesus, karunia keselamatan itu diberikan kepada saudara. Setelah percaya, maka kehidupan kita harus hidup dalam pertobatan. Seringkali dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia, Yesus mengajarkan, jangan berbuat dosa lagi. Kelahirannya tidak serta-merta langsung janji Allah itu digenapi. Tapi dia, Yesus Kristus, harus menderita, mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali dari kematiannya. Hari ini kita sekaligus akan memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Saudara, mari kita mempersiapkan Natal tahun ini dengan cara yang benar. Jangan hanya persiapan secara jasmani saja, tapi persiapkan hati kita untuk menyambut Dia masuk dalam hidup kita dan memerintah seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai menutup, mari kita buka Roma 8 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat yang 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Oleh kasih karunia Allah, kita semua hari ini diangkat menjadi anak Allah. Maka tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita ini adalah anak Allah melalui perbuatan kita yang didasarkan oleh iman percaya kepada Yesus. Jadi, saya ulangi lagi inti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hati-hati terhadap tipu daya iblis. Yang kedua, kelahirannya membawa suatu pengharapan untuk hidup kita. Yang ketiga, penyelamatan Allah disediakan buat setiap orang yang percaya. Dan yang keempat, setelah percaya, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Kita sekarang akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan buat orang-orang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan ikut perjamuan kudus. Firman-Nya mengatakan bahwa perjamuan kudus ini dilakukan untuk mengingatkan tentang kasih Yesus kepada kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dia rela mati di kayu salib agar supaya kita bisa memperoleh pengampunan dosa, dibebaskan dari segala kutuk, sakit. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kalau ada dosa-dosa kesalahan yang belum ditinggalkan, bertobat, minta ampun. Saudara berdoa saat ini. Haleluya. Tuhan, oh haleluya, Engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami. Hati kami terbuka untuk Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang tolong kami. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih setia kasih-Mu kepada kami. Menghadapi hari Natal ini kami boleh diingatkan Tuhan bagaimana Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh memperoleh kasih karunia yang luar biasa. Kami bersuka cita karena Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir ke atas jemaat-Mu, ke atas umat-Mu yang pada hari ini Tuhan boleh mengingat akan kebaikan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku.
Berkati dengan berlimpah-limpah kesehatan yang daripadamu Kau curahkan atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bahkan apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Engkaulah sumber jawaban Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah ambil bagian. Bahkan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh menjadi rema. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan. Boleh membangkitkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Edi Benyamin beserta kedua wakilnya Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Ikati hamba-hamba-Mu dengan tali kasih-Mu Bapa, supaya hamba-hamba-Mu melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Keluarga demi keluarga Engkau memberkati. Kami percaya Bapa, hamba-hamba-Mu dalam lindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani, bahkan melalui online Tuhan Kau memberkati Tuhan. Kami percaya Bapa, hamba-hamba-Mu Kau pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja di mana kami boleh berada Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Setiap kebutuhan, keperluan gereja ini Engkau yang mencukupkan. Engkaulah sumber jawaban Tuhan Yesus atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Biarkan Kau sendiri yang menyempurnakan doa kami. Kami dasarkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada hamba. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.